الحمد لله الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرامه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib di sini berwasiat kepada kita semua, terutama wabil khusus kepada diri khatib pribadi ini, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semampu kita semua kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita dan yang diwajibkan kepada kita, dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan dalam hati bahwa seandainya seluruh manusia dan jin bersatu, berkumpul bekerja sama untuk membuat kita celaka, maka mereka tidak akan mampu mencelakai kita kecuali jika Allah menghendaki hal tersebut. Demikian pula kita harus yakin bahwasanya seandainya seluruh makhluk Allah, seluruh manusia dan jin bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, maka mereka tidak akan sedikit pun memberikan manfaat kepada kita kecuali apabila Allah menetapkan hal itu. Oleh karenanya, marilah kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya penuh kepadanya bahwa segala keputusannya adalah yang terbaik bagi kita. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi dan pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan pernah terjadi. Ma'asyiral muslimin dan Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ingat selalu bahwasanya kita semua yang ada di sini, masing-masing yang duduk di sini sekarang ini bukan berada di tengah surga, melainkan kita masih berada di kehidupan dunia. Kita masih hidup di dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa dunia ini adalah tempat berbagai musibah dan bala. Dunia ini memperdaya, mendatangkan mara bahaya, dan pada akhirnya akan berlalu begitu saja. Marilah kita bertawakal kepada Allah dan bersabar atas mungkin saja musibah yang bertubi-tubi yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes, menyalah-nyalahkan Allah, gurundel di dalam hati. Karena bahwasanya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi para hamba-Lah yang akan ditanya. Semua atas kehendak Allah. Tidak boleh ada yang mempertanyakan Allah terhadap segala sesuatu keputusannya, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas sikap kita terhadap keputusan Allah itu. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Allah berbuat apapun dalam kekuasaannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sesuai pengetahuan Allah yang maha luas. Marilah kita bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarati wa basyiril sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kalian semua wahai manusia
kita masing-masing akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ketakutan, al-khauf wal ju' dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, was thamarat dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira wa basyiril sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yakni alladzina idza aqabathum, orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka berkata, qalu inna lillah, semua ini adalah urusan Allah, semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah telah bersumpah dalam surah Al-Balad bahwa manusia itu diciptakan dengan berbagai kesulitan hidup, susah payah dan keletihan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh-sungguh kami ciptakan manusia itu fi kabad, dalam susah payah. Kesulitan yang pertama kali dialami manusia adalah ketika tali pusarnya dipotong. Kemudian ketika diikatkan bedongnya ke badannya sehingga ia merasakan mungkin ketidaknyamanannya dan susah bergerak. Lalu ia merasakan kesulitan ketika menyusui kepada ibunya. Seandainya ia tidak menyusu kepada ibunya, maka ia akan terlantar dan kelaparan. Lalu ia merasakan sakit saat tumbuh giginya. Hal itu akan terus berlanjut ketika ia mengalami kesulitan saat disapih, merengek-rengek, melebihi rasa sakit karena pukulan mungkin saja. Kemudian ia merasa sakit saat disitam. Setelah melewati itu semua, ia menghadapi guru yang mendidiknya, bersabar atas pendidikannya, menggemblengnya menjadi pribadi yang tangguh, dan terkadang memberikan hukuman kepadanya ketika itu baik bagi sang murid. Setelah itu, ia disibukkan dengan persiapan nikah, disibukkan dengan pekerjaan tiap hari untuk menafkahi keluarganya. Lalu ia disibukkan dengan segala urusan anak dan istrinya. Kemudian disibukkan untuk membangun rumah dan melengkapinya, berbagai perabotan rumah tangga. Setelah itu, ma'asyiral muslimin, ia memasuki usia tua. Badan lemah, beberapa anggota badan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Belum lagi berbagai penyakit yang mendera sewaktu-waktu, flu, sakit kepala, sakit jantung, sakit paru-paru, terinfeksi virus dan lain sebagainya. Ditambah lagi mungkin ada beban hidup seperti hutang, mengasur cicilan, dicaci orang, dibicarakan kejelekannya dan lain sebagainya, hingga tibanya saat sakaratul maut yang luar biasa sakitnya. Setelah hembusan nafas terakhir, apakah berakhir semua kesulitan itu? Belum, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan memasuki alam barzah dan alam akhirat. Ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada hisab. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita berbuat, bahkan di dalam hati kita. Ada juga perjalanan melewati sirat hingga pada akhirnya masa penentuan itu tiba. Apakah ia merasakan berbagai kenikmatan surga, ataukah ia akan sengsara di neraka? Saudara-saudaraku seiman, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, marilah kita bersama-sama saling menasihati untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah. Marilah kita kembali kepada Allah, saling berpesan serta berwasiat untuk berpegang teguh kepada agama ini, kepada kesabaran, kepada kebenaran. Marilah kita bersabar, saling menasihati untuk bersabar atas musibah dan bala yang menimpa kita. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah disebabkan karena maksiat itulah penyebab dari musibah yang mendera negeri ini mungkin saja. Jangan sampai musibah dan berbagai kesulitan hidup menyebabkan kita melanggar aturan-aturan Allah, menjulurkan lidah kita kepada barang-barang yang haram, menggerakkan tangan kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita memprotes, mempertanyakan atas keputusan Allah yang terus-menerus mendera kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin, jika hati kita ditimpa sedih, ditimpa gundah gulana, jika dada kita sesak dengan berbagai kesulitan hidup, salah satu obatnya di antara sekian obat yang oleh agama ini diarahkan adalah dengan menenangkan hati dan pikiran kita. Salah satunya dengan ziarah kubur, pergi ke makam, kita berziarah ke makam orang tua kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, tetangga kita.
kita renungkan di sana, di manakah rumah akhir kita? Kemanakah kita akan pergi meninggalkan dunia ini? Hendaklah diketahui bahwasanya seandainya nilai dunia ini sebanding dengan seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan itu kepada orang kafir, apapun meskipun hanya seteguk air di dunia ini. Artinya, dunia ini tidak ada nilainya. Sama sekali menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya. Dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang pasti. Tidak bisa tidak, kita akan pulang ke akhirat itu. Maka dari itu alangkah ruginya ketika kita sudah diuji diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mendapatkan pahala kesabaran, pahala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selezat apapun makanan yang kita makan, pasti akan menjadi kotoran. Semahal apapun pakaian yang kita kenakan, pasti akan terbuang. Sebesar dan semewah apapun rumah yang kita bangun, pasti tidak akan kita bawa mati. Rumah terakhir kita semuanya adalah tidak lebih dari 1 kali 2 meter. Sedangkan apa yang kita perbuat dunia ini, oleh mata kita, oleh lisan kita, oleh tangan kita, bahkan lintasan hati dan pikiran kita akan mendapatkan pahala balasannya. Kematian adalah kepastian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini adalah janji Allah yang pasti terpenuhi. Kehidupan dunia ini permulaannya adalah kedhaifan dan kelemahan, dan berakhir dengan kematian dan kuburan. Marilah kita bersabar, menguatkan kesabaran, menggadaikan kesabaran atas yang Allah timpakan kepada kita. Kita harus yakin, bagi orang beriman, ketika musibah, ketika bala itu sebesar kapal pesiar, maka seorang mukmin itu yakin bahwa nikmat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala seluas samudra yang luas itu. Sekali lagi, kita orang yang beriman harus yakin, jika kita punya musibah, jika kita ditimpa musibah ujian sebesar kapal pesiar, maka nikmat dan rahmat Allah itu seluas samudra. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.